warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jika semua harta adalah racun, maka zakat adalah penawarnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadan adalah pemutihnya. Di acara edisi Mutiara Ramadan kali ini, saya, Dimas Mahar, dan teman saya, Latifatul Rahmah, akan mewawancarai narasumber, yaitu Bapak Sodikin. Dan dipersilakan Bapak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat semuanya, anak-anak semuanya yang di rumah maupun yang di madrasah, semuanya sehat ya, alhamdulillah. Kita sudah hampir selesai dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus bisa menjalankan amal ibadah dengan baik. Ya, itu saya ucapkan selamat berpuasa, selamat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak, semuanya sehat ya. ada pertanyaan dari Fitri Nurlaili kelas 8F. Pertama, bolehkah menangis saat berpuasa? Yang kedua, berkumur atau memasukkan air ke hidung saat berwudu, apakah membatalkan puasa? Oh iya, pertanyaan yang bagus ini. Yang pertama apa? Bolehkah menangis saat berpuasa? Oh, bolehkah menangis saat berpuasa? Menangis kenapa ini kira-kira ya? Wah, ini menangisnya karena lapar apa karena apa ini kira-kira ini? Ya. Kalau menangis boleh, masa nggak boleh menangis? Mungkin yang dimaksudkan membatalkan puasa apa tidak? Tidak membatalkan puasa, menangis. Tapi jangan keras-keras nangisnya ya, nanti dikira ada apa yang tangga. Yang kedua tadi dari siapa kamu itu? Fitri, pertanyaan gimana? Berkumur atau memasukkan air ke hidung saat berwudu, apakah membatalkan puasa? Kalau memasukkannya tidak ketelan di luar, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di siang hari sebaiknya tidak memasukkan ke hidung karena dikhawatirkan nanti mudah tertelan. Kalau berwudu itu memasukkan air ke hidung itu sunnah. Sementara ketika dalam berpuasa di siang hari makruh, maka sebaiknya ya tidak usah saja. Kalau sudah siang, kalau masih pagi mungkin tidak apa-apa. Itu ya Mbak ya. Jadi, kalau tidak, saya ulangi, tidak batal kalau tidak masuk ke perut, tapi sebaiknya ditinggalkan karena kalau di siang hari makruh dalam ketika berpuasa. Itu Mbak, ada lagi pertanyaan kali? Ada Pak, dari Indri Suratun Nafisah, kelas 8H. Apakah waktu imsak masih bisa makan sahur? Ya, apakah waktu imsak masih bisa makan sahur? Waktu imsak itu berarti 10 menit sebelum waktu subuh, antara 10 sampai waktu subuh ya. Kalau ya masih bisa, tapi sebaiknya kalau memang waktunya longgar ya diusahakan nanti untuk lihat hati-hati gitu ya. Masih bisa makan sahur di waktu imsak, tapi kalau waktunya longgar sebaiknya ya sudah ditahan karena mungkin untuk bersih-bersih, untuk sikat gigi dan lain sebagainya, persiapan untuk waktu subuh. Karena batas sahur itu sampai waktu subuh, sampai terbitnya fajar. Kalau sudah waktu subuh sudah tidak boleh sahur. Sehingga ketika imsak, namanya aja imsak, untuk sudah mulai menahan ya, sudah mulai bersih-bersih, tidak lagi makan. Begitu ya. Ada lagi pertanyaannya barangkali? Ada dari Syabila Nelia Lavindri dari kelas 7A. Pertama, bagaimana cara mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Kedua, batalkan puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Oh ya, dari Ananda Sabila. Pertanyaannya bagaimana cara mengqadha puasa bagi ibu hamil. Nah, ini kalau perempuan ini suatu saat akan hamil kamu ya.
Kalau kamu nggak mungkin hamil kan? Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin hamil kamu. Nah, cowok kan? Cowok. Iya, cowok. Kalau orang hamil, tentu perempuan yang hamil, karena cowok tidak mungkin. Kalau perempuan hamil, dia boleh tidak berpuasa ketika dia tidak berpuasanya karena dirinya sendiri merasa lemes dan lain sebagainya, ya mungkin apa boleh tidak berpuasa dan dia hanya mengkodok saja, hanya mengkodok puasa saja. Tapi ketika tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungannya, maka orang yang hamil itu besok kalau sudah melahirkan dia mengkodok dan juga membayar fidyah. Fidyah itu denda, fidyah itu makanan buatan suatu negara. Kalau di Indonesia ya beras 1 mud setiap harinya gitu ya. Itu kalau dia tidak puasanya karena khawatir terhadap bayi yang dikandungnya gitu ya. Kalau ibu menyusui sama begitu ya, sama dengan yang tadi ibu hamil ya. Begitu. Yang kedua pertanyaannya apa Mbak tadi? Batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Batalkah melihat aurat tidak sengaja? Ini aurat apa ini? Aurat kerbau enggak? Kalau aurat kerbau enggak apa-apa ya. Apa aurat kambing ini? Kalau melihat aurat ya baik sengaja mau tidak, kalau melihat tidak batal puasanya. Tapi kalau melihatnya sengaja dosa. Kalau tidak sengaja tidak dosa. Tidak sengaja misalnya Mas siapa namanya? Mas Dimas lagi jalan-jalan naik motor, tiba-tiba di depannya ada cewek cantik, terus pakaiannya waduh seksi banget, luar biasa, kelihatan auratnya. Kalau tidak sengaja tidak dosa, tapi itu sebentar saja, jangan pandangan pertama. Ada yang mengatakan ya sampai waktu bergede pada dipandang baik. Wane melihat begitu dilihat terus, wah ini ya dosa jadinya. Kan sampai kedipan pertama ya nggak usah kedip begini. Sama aja itu berarti sudah disengaja gitu ya. Nah, mungkin masih ada lagi ya, oh pertanyaan ya, dari Muhammad Raihan kelas 8. Muhammad Rehan. Apakah kalau kita muntah di saat puasa kita menjadi batal? Pertanyaan bagus ini. Ketika muntah pada saat puasa, apakah puasa kita menjadi batal? Ini muntahnya kenapa kira-kira ya? Muntahnya kenapa ya? Kalau muntahnya disengaja, maka puasanya batal. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, maka tidak batal. Ya, kalau disengaja dimuntahin, wah bagaimana biar dia muntah misalnya, wah itu otomatis batal. Tapi kalau tanpa sengaja tidak batal. Ya, gitu. Dari siapa tadi? Mas Muhammad Raihan. Ya, itu ya Mas Rehan. Ada lagi berikutnya. Ada dari Mbak Naila Destiana kelas 8A. Nela, ya. Yang pertama, apa akibat jika ada seorang perempuan yang tidak melunasi hutang puasanya? Ini Mbak siapa namanya? Mbak Ida. Kira-kira kalau punya utang nggak dibayar, nggak dilunasi, kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Gimana kalau punya utang nggak dibayar, nggak dilunasi, nggak mau lunasi gimana? Berdosa no. Ya tidak hanya perempuan saja, pokoknya kalau dia punya utang apa saja, utang puasa juga iya harus disuruh tahan puasanya ya, selagi dia nanti
memang mampu ya, mampu. Kalau sakit ya, kalau sakit misalnya sakit dan tidak dimungkinkan sembuh, ya dia tidak diwajibkan untuk mengqadha, tapi nanti bayarnya fidyah. Gitu. Ada dua ya? Yang dua apa pertanyaannya? Apakah seseorang yang sakit berat diwajibkan melunasi hutang puasanya? Oh ini ya, tadi sudah dibahas bahwa kalau dia sakit dan dimungkinkan tidak sembuh, maka tidak wajib mengqadha hutang puasanya, tapi dia wajib bayar fidyah. Tapi kalau sembuh ya, kalau sembuh nanti setelah sembuh dia juga mengqadha. Gitu ya. Sudah? Dari siapa Naila itu? Masih ada lagi, Mas? Dari Rati Putra Mulia, kelas 7F. Apa hikmah kita berpuasa? Oh, apa hikmah kita berpuasa? Hikmahnya ya diantaranya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berarti menjadi orang yang taat, yang bertakwa, karena kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban. Yang berikutnya diantaranya adalah melatih kita hidup sederhana, ya, melatih hidup sederhana. Karena kita yang harusnya biasanya di siang hari mungkin makan bakso, makan ini, makan apa aja seharian itu, jadi berpuasa gitu ya. Yang berikutnya menimbulkan rasa empati. Jadi kita bisa merasakan mereka, orang-orang yang kelaparan. Oh begini rasanya kalau tidak makan. Itu yang Mbak Jaya. Puasa kan? Beda. Mas Dimas puasa? Kayak apa rasanya puasa? Waduh lapar gitu ya. Lapar dan lain sebagainya. Jadi kita bisa merasakan oh mereka yang tidak mampu untuk beli makan, kelaparan begini rasanya. Jadi ada empati pada mereka yang yang kelaparan. Ada juga misalnya mempengaruhi diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Yang jelas karena puasa kan fisik kita kan ya lapar, ya lemas dan lain sebagainya, setidaknya akan terkurangi perbuatan maksiatnya, karena mungkin malah jadi banyak tidur dan lain sebagainya kan begitu. Yang berikutnya menjadi sehat ya, jadi sehat, karena yang biasanya kegemukan jadi gemuk begitu ya, karena berpuasa jadi berat badannya menurun. Apalagi bahwa sumo tasihu, berpuasalah maka aku akan sehat begitu ya. Begitu. Jadi diantaranya adalah menjadi sehat, karena yang jelas menurunkan berat badan. Yang misalnya kalau badannya kegemukan itu banyak macam-macam rasanya, karena saya juga termasuk yang badannya gede begini, rasanya udah macam-macam gitu ya. Mas, gitu ada lagi Mbak? Mas? Dari Revian Septiantoro, kelas 8A. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau laki-laki pada saat puasa dia tidur siang dan mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani, itu puasanya batal atau tidak? Ya, wah ini siang-siang mimpi basah ini. Mimpi basahnya kalau pipis sih tidak apa-apa sebenarnya. Kalau basahnya yang air mani, nah itu yang perlu dibahas ya. Kalau mimpi berarti tidak sengaja, berarti tidak batal. Kalau mimpi, kalau tidak batal. Tapi tadi apa? Kalau mengeluarkan berarti sengaja. Kalau mengeluarkan mani disengaja batal. Walaupun nggak mimpi, kalau nggak sengaja nggak batal. Kayak tadi misalnya Mas Dimas lagi jalan, tiba-tiba ada cewek seksi sekali, tiba-tiba waduh keluar maninya gitu ya, langsung begitu saja keluar misalnya, nggak batal kalau begitu. Tapi kalau sengaja misalnya ada cewek cantik intip-intip begini-gini, waduh habis itu
maninya keluar, batal itu. Atau kalau sengaja lihat video, waduh, video yang apa itu namanya, yang saru-saru begitu, terus keluar maninya, wah, batal. Itu disengaja, itu sengaja ngintip, sengaja melihat. Tapi kalau nggak sengaja, nggak batal. Gitu ya, masih ada? Oh sudah, dari Mas Dimas masih ada? Oh sudah semua. Alhamdulillah sudah selesai. Begitu ya teman-teman, anak-anak yang di rumah, jaga terus amal ibadah puasanya, jangan lupa jaga kesehatannya, apalagi di musim masih pandemi begini, tetap laksanakan protokol kesehatan. Ya sebaiknya kalian di rumah, belajar aja sudah di rumah. Ketika tidak ada hal-hal yang penting, ya, maka cukup di rumah saja. Begitu mungkin Mas Dimas, Mbak Ida, mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.